Ya, ketemu lagi bersama saya Ferdinand di dalam podcast Believers. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial yang kalian akan tunggu-tunggu dan pasti akan menarik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita akan panggil teman-teman dari Believers. Silakan. Hari ini sangat gimana kabar? Sehat luar biasa. Sehat. Pak Pol gimana? Sehat kok? Kita belum tangan. Siap. Luar biasa. Gimana kerjaan? Kerjaan aman. Aman, Pak Pol? Aman. Pasti selalu aman. Jadi tadi kesini macet tidak di Jakarta? Luar biasa macetnya. Kayaknya ya betul harus dipindahin ibu kotanya harus ke IKN. Tapi kalau pindahin emang nggak macet lagi gitu? Ya mudah-mudahan aja kan. Agak lebar jalan di sono, lebih leluasa dikit. Karena masih banyak alamiah. Iya, betul. Saya minum dulu. Boleh. Jadi hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik buat kita, yang akan kita kupas di sini, dan saya yakin dari Bro Ijin dan Pak Pol sudah menguasainya gitu ya. Amin. Amin aja. Jadi kita bahas podcast ini ya, kita bikin sesuatu yang menarik lah, dan sudah siap ya Pak Pol ya? Oke. Ya. Temanya coba. Temanya zona aman bukanlah tempat yang selalu aman. Zona aman. Zonanya aman. Zona nyaman tidak selalu aman gitu. Ya, benar. betul. Luar biasa. Kalau Bro Ijin, sekarang ini masih di mana? Zona aman apa zona nyaman nih? Kalau saya sendiri posisi lagi mungkin kalau menurut saya ya, saya posisi lagi di zona nyaman. Zona nyaman. Iya. Ya mungkin karena keadaan juga di mana ya kita lihat juga Jakarta susah banget. Kenapa? Susahnya? Nyari kerja susah segala macam apa. Aduh. Jadi saat ini masih nyaman gitu, masih nyaman. Iya, masih nyaman. Belum ada, maksudnya buat keluar itu susah gitu. Susah. Iya, kayak ada yang hambat tetapi tidak ada hambatan sama sekali gitu. Kalau dari Pak Pol nih, zona nyaman itu seperti apa, Pak? Zona nyaman itu ya cuman ya hanya Tuhan aja lah yang pokoknya yang bisa bikin kita nyaman. Selain di luar itu paling hanya kepuasan kita, bukan kenyamanan. Berarti nyaman menurut Pak Pol itu hanya Tuhan yang bisa bikin kita nyaman. Kayak ketenangan. Kebanyakan orang itu nyari kenyamanan itu dari kepuasan. Padahal kan kita sebagai manusia itu sebenarnya salah. Harusnya ketenangan lah yang kita cari biar kita nyaman, bukan tentang kepuasan. Jadi perspektif dari Pak Pol bahwa kenyamanan itu hanya milik Tuhan dan Tuhan itu akan kasih ke kita. Nah, iya betul. Karena ketenangan itu hanya di Tuhan, bukan di manusia. Manusia itu hanya mengejar kepuasan. Sedangkan pada dasarnya sifat manusia itu gak pernah puas. Iya, betul. Nah, kalau misalnya dari Bro Ijin nih, sekarang di dalam posisi sedang nyaman ya, nyaman menurut Bro Ijin. Kalau dari Pak Pol kan bilang hanya Tuhan, kenyamanannya datang dari Tuhan. Nah, kalau misalnya Ijin gimana? Sebenarnya kenyamanan ini mungkin menurut orang beda-beda ya. Kenyamanan yang seperti apa dulu nih? Maksudnya begitu. Nah, ada orang yang berpikir bahwa kenyamanan ini adalah suatu kebahagiaan yang tetap. Tetapi dalam kebahagiaan itu mereka tidak tahu bahwa mereka membunuh langkah demi langkah buat kedepannya agar lebih maju. Gitu. Oke, paham. Saya minum dulu ya. Ya boleh. Aduh, ini gimana makanya minumnya? saya sebenarnya tadi bibir. Ya, sorry. Aduh. Asisten, gimana minumnya ini? Aduh, ini asistennya gimana? Ya. Udah berapa lama di sini? Wah, ini udah sebulan ya. Orang baru sih, ini orang baru ini. Kasih Bang ya. Kasih SP. Makasih ya. Bangnya ganteng deh. Minum silakan. Ya. Jadi untuk Bro Ijin bahwa nyaman itu ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ya benar. Nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak berkembang. Gitu. Betul. Nah kalau misalnya zona aman
sama nggak dengan zona nyaman? Kalau Coba Pak Pol. kalau menurut saya sih kayak ya nggak sama sih, berbeda. Nggak sama, berbeda ya. Kayak zona nyaman ini kan lebih kayak gimana ya? Kayak ya kita contohnya dari secara fisik, secara rohani kita nyaman di tempat ini, tapi aman itu kan kayak ibarat gimana ya? Ya pokoknya aman lah, kayak gimana ya ceritanya ya. Berarti kalau misalnya saya ambil kesimpulan kayak aman itu nggak ada apa-apa. Iya, nggak ada terjadi. apa-apa. Pokoknya nggak ada kejadian yang terjadi lah Ya pokoknya. kayak misalnya kita lagi tidur lah, ya kita hanya tidur aja, kita nggak bisa rasain apa-apa gitu. Nah, ya. itu lah pokoknya. Iya kan Pak, Bro izin. Kalau Bro izin sama nggak aman sama nyaman ini? Kalau menurut saya itu aman udah pasti nyaman. Tapi nyaman itu belum tentu aman. Nah, coba. Nah, coba dikasih. Jadi kenapa ya? Seperti yang saya tadi bilang bahwa asalnya itu nyaman di mana kita tetap berada di titik yang sama rata. Kita tidak kita tidak ada yang namanya tantangan baru, motivasi baru, buat belajar hal baru gitu. Jadi saya ada sebuah cerita. Ini cerita juga sering dibawakan ke acara manapun. Oh, bukan cerita sendiri. Iya, bukan. Banyak. Acara-acara ini dimanapun masih hanya ada. sebagai ilustrasi Iya, gitu. sebagai ilustrasi. Oke. Di mana katak ini ditaruh di ember, di apa namanya, di kuali. Kuali yang dimana tadi kualinya belum di panasin. Oke. Nah, si katak ini nyaman. Awal-awal nyaman, tetapi setelah yang mau memakai panci kualinya itu, dia menyalakan dikit demi sedikit, menjadi auranya menjadi panas. Oke. Nah, jadi lama kelamaan si katak yang tadinya bahagia, nyaman gitu. Mungkin dari kalau manusia dia nyaman di kehidupan pekerjaan segala macam. Nah, si katak ini nyaman, kemudian lama per lama akan masak. Oh, oke. Akan masak. Oke. Jadi dia itu Jadi matang lah dia. jadi matang Kataknya. katanya. Bisa Benar. dimakan dong. Bisa dimakan. Ya boleh, ada katak yang bisa dimakan, ada juga yang enggak. Oh, pernah makan katak? Saya kebetulan belum. Oh, Saya belum. Kebetulan belum. Nah, jadi dari contoh itu kita bisa ambil bahwasannya zona nyaman ini belum tentu aman. Ya. Tapi kalau zona aman udah pasti nyaman. Contohnya zona aman ini dalam sebuah keluarga kita, dimana contohnya dari saya sendiri, di mana saya udah berkeluarga. belum, dari saya maksudnya keluarga kecil saya, bapak ibu. Ya. Jadi betul. saya di situ merasa zona saya aman banget. Kenapa? Dari dulu kita bersama orang tua, kita di rumah pun aman. Kenapa? Karena udah disediain makanan sama mama segala macam. Jadi Tetapi apa-apa- ketika kita ke tanah rantau, bisa kita mencari ilmu-ilmu baru, hal baru yang bisa membuat diri kita berkembang lebih baik. Nah, kalau misalnya saya tanya ke Pak Pol. Pak Pol sekarang ini di mana? Di posisi sedang nyaman atau aman nih? Kalau saya sih di posisi bilang nggak aman juga iya, nyaman juga iya. Jadi ya gimana ya, biarpun gak nyaman kita harus bikin senyaman mungkin, begitulah pokoknya. Berarti urusan kenyamanan itu tergantung dari pribadi kita ya. Tergantung dari pribadi kita. Dan hubungan kita sama Hubungan kita sama Tuhan. Yes, Kalau kita hubungan kita sama Tuhan dekat, mau keadaan apapun itu pasti kita nyaman sih, kayak lebih bersyukur. Iya. Betul. Jadi kalau misalnya saya tarik dalam kehidupan kita orang percaya ya, kalau misalnya orang percaya itu kenyamanan hanya datang dari Tuhan. Iya betul. Kenyamanan hanya datang dari Tuhan. Apalagi kita anak muda kan. Kalau anak muda itu pasti nyarinya kepuasan nggak sih, kayak ibarat kenyamanan. Dia sulit membedakan antara kepuasan sama ketenangan. Mungkin yang mereka pikirkan itu kenyamanan itu hanya didapatkan di kepuasan. Benar. Karena banyak anak muda sekarang kayak apa ya?
ya tahu sendiri lah kayak minuman alkohol, terus oke. clubbing, Iya. kayak seks bebas. Iya. Sebenarnya kan itu kan apa ya? Ya kenikmatan dunia. Kalau kita ya pokoknya gitulah. Pokoknya kita harus dekat sama Tuhan. Iya. Kita dekat sama Tuhan selagi kita manusia itu emang susah. Ya susah, memang susah. Tapi ya itulah kita harus selalu berusaha. Iya, berusaha. Dan kalau misalnya di dalam firman Tuhan begini, sempurnakanlah dirimu karena aku sempurna. Tuhan begitu. Jadi memang saat ini yang kita sedang hadapi ini zona nyaman itu kadang hanya untuk sementara. Ya betul. Dia nggak akan kekekalan karena kekekalan pasti datang dari Tuhan. Ya. Nah, kalau misalnya saya punya pertanyaan nih, wajib nggak sih kita sebagai orang percaya atau orang-orang yang di dunia sekuler manapun, wajib nggak kita keluar dari zona nyaman itu, Pak Paul? Siapa saya? Iya. Sebenarnya bukan wajib atau enggak ya. Zona tidak nyaman itu pasti selalu ada. Oh. Gak harus kayak kita harus keluar atau enggak, itu tuh pasti selalu ada. Biarpun kita sekalipun keluar dari zona yang tidak aman, suatu saat kita pasti akan dapat zona yang tidak aman itu. Oke. Dengan cara bagaimana kita mengatasinya? Ya mau gimana lagi, kita kan hanya manusia. Kita hanya bisa berdoa, dekatkan diri kepada Tuhan. Pokoknya gak ada sih. Mungkin kalau orang lain punya kan prinsip setiap orang kan berbeda. Kalau menurut diri saya sesuai pengalaman hidup saya ya itu aja. Kayak ibarat dekat sama Tuhan aja udah prinsip hidup ya itu aja. Jadi mau bagaimanapun kita pasti di suatu tempat itu pasti aman, nyaman. Dan untuk itu ya hanya untuk diri kita aja yang kita harus berusaha untuk kita harus begini. Ada rambu-rambu yang perlu kita turutin, ada rambu-rambu yang harus kita jalanin. Coba kalau misalnya Bro izin, Gimana? wajib nggak kita ini keluar dari zona nyaman? Wajib nggak gitu? Kalau menurut saya itu ya sebenarnya kalau pengen maju ya sebenarnya wajib. Ya. Cuman kebanyakan manusia itu pada umumnya susah buat keluar dari zona nyaman. Kenapa tuh? Kenapa? Ya mungkin misalnya dalam suatu pekerjaan yang dimana dia hanya berhadapan dengan bosnya sendiri. Contohnya seperti saya sendiri. Saya nggak ada kayak atasan itu nggak ada. Bos saya dan saya sendiri. Jadi nggak ada istilah HRD segala macam lah gitu. Nah, contohnya seperti dia mungkin kejebak yang namanya kenyamanan di mana kerjaannya santai segala macam lah pokoknya. Dan yang kedua, si bos menitip pesan apa dan harus ikutin. Iya. Dan kalau langgar gimana? Wajib kita ikuti. Potong gaji. Bukan juga. Enggak, maksudnya begini. Ini bukan contoh dari saya, tapi mungkin saya kasih contoh dari luar. Misalnya dia kejebak utang di bosnya dia, kejebak utang. Maksudnya udah nggak bisa keluar dari zona nyaman tersebut. Maksudnya ya dari pertanyaan yang tadi, kita harus keluar dari zona nyaman ini. Mesti kita harus keluar. Kita bagaimanapun kita harus berusaha. Bagaimana kita harus menantang diri kita itu buat mencari hal baru, mencari pengalaman baru. Pengalaman baru. Jadi menurut saya kurang lebih begitu sih, Bang. Jadi kalau misalnya wajib harus kita harus cari pengalaman baru dalam kehidupan kita, karena kita sebagai anak muda itu jiwa survive kita harus ada. Jiwa survive kita harus ada. Dan misalnya kayak gini nih, saya tadi Pak Paul bilang bahwa anak muda zaman sekarang yang kehidupannya seperti clubbing, minum alkohol dan segala macamnya itu adalah zona nyaman yang harus diubah. Artinya kita harus beralih dari hal-hal yang seperti itu, beralih ke hal-hal yang negatif. Nah, itu yang tema benar-benar tema bahwa zona nyaman belum tentu aman itu seperti itu. Jadi kita misalnya kayak gini nih, kita tidur tapi kita belum tentu besoknya kita bangun. Iya betul. Ya toh, kita tidur enak tapi belum tentu besok kita bangun. Nah, itu yang harus kita. Nah, kalau untuk kita keluar dari zona nyaman itu
bagaimana Pak Pol kalau kita mau keluar dari zona nyaman Ya, seperti? tergantung sih, kayak lebih ke gimana ya, kayak kita kalau mau berkembang atau mau maju ya kita harus berani keluar dari zona nyaman. Iya. Karena mungkin gimana ya, kita lama kelamaan nyaman pasti ada dong kayak pikiran kayak jenuh, kayak monoton. Kayak ibarat hidup saya kok gak berkembang gini-gini aja. Nah itu kan pasti kayak toksik, lingkungan berada di lingkungan toksik. Dengan cara kita gak harus kayak contohnya pindah kerjaan, gak kayak pengalaman di luar, kayak dapat teman-teman yang baru. Kayak saya juga menyarankan ya, kebanyakan orang bergaul itu pilih-pilih teman yang baik. Sebenarnya itu bukan tentang pergaulan, tapi tentang prinsip hidup. Anak muda kalau dia udah pegang konsisten dengan prinsip hidupnya, pergaulan mau bagaimanapun gak akan menjerumuskan dia sampai jatuh ke jurang yang dalam. Betul. Tergantung dia dari pergumulan hidupnya dia juga mungkin kan yang bisa bikin konsisten di prinsip hidupnya ini. Berarti harus punya prinsip. Koko Bro Izin harus punya prinsip. Kalau misalnya mau keluar dari zona nyaman harus punya prinsip. Iya, Setelah ini saya mau ngapain gitu kan? Iya dong, mesti. Ya, setelah saya keluar dari perusahaan ini saya mau bikin apa di mana? Dan pasti pun di situ pun pasti ada zona nyamannya. Tergantung dari kitanya lagi. Yang pastinya sih prinsip hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan sih ya. Betul. Jangan sampai kita membuat prinsip hidup yang seakan-akan kita hanya menikmati dunia. Iya betul. Tergantung kita dari menjalaninya. Dari mana kita cari, dari berpola pikir bagaimana cara kita melaluinya. Gitu. Jadi saya. Ya pola pikir yang harusnya berjalan itu seturun dengan kehendak Tuhan. Iya, betul. Jadi mau bagaimanapun saya punya kutipan, mau bagaimanapun, mau kita lari bagaimanapun kembali kepada Tuhan. Kepada Sang Penciptanya. Nah, terus kalau dampak jika kita keluar dari zona nyaman itu seperti apa? Coba Pak Bro Izin. Dampaknya kalau kita udah keluar dari zona nyaman nih, dampaknya apa gitu yang kita dapat? Ya mungkin dampak dari dimana kita ya keluar dari zona nyaman ya mungkin kita awal memang mungkin kita merasa lelah, capek. Kenapa ya? Karena kita belum bisa merasakan dunia baru yang sedang kita menjalani tersebut. Belum bisa merasakan bagaimana buat seiringnya waktu berjalannya bagaimana kita berproses. Kalau misalnya nih dampak kalau misalnya kita keluar dari zona nyaman gimana Pak Pol? Ya gimana ya? Kalau menurut saya sendiri sih ya ada untung ada ruginya. Yang ngerugi ini ketika kita keluar dari zona nyaman, mungkin kita bisa mendapatkan yang tidak nyaman bahkan lebih, dan kalau kita jauh dari Tuhan, pasti itu akan merugikan kita. Di situ karena kerja iblis itu kan luar biasa kan. Iya, betul. Kita punya celah sedikit kesempatan bagi dia. Iya. Itulah apalagi kalau gimana ya, kalau untungnya ketika kita dekat sama Tuhan, kita mengalami zona apapun itu pasti kita akan merasa tenang, dan di situ tuh pasti ada berkat Tuhan yang ada untuk kita lah. Jadi ini adalah dua perspektif tentang zona nyaman menurut Bro Izin dan menurut Pak Pol ya. Kalau misalnya dari Bro Izin nih, kalau kita keluar dari zona nyaman, dampak apa yang lu dapat gitu? Apakah nanti kita makin bertumbuh atau makin baik atau makin buruk? Nah, itu yang menjadi dampak dari zona nyamannya. Ya, kalau menurut saya dampak dari kita keluar dari zona nyaman ya, untuk lebih awal kita memang merasa capek, lelah ya. Karena harus penyesuaian lagi. Iya, karena kita berproses itu secara baru lagi. Kita mulai dari nol lagi. Kita harus berinteraksi di lingkungan segala macam. Iya. Dan untuk dampak yang bagus ya, kita berani menantang diri kita sendiri. Iya. Percaya diri bahwa kita pasti bisa. Pasti bisa. Iya. Tapi kan kebanyakan seperti itu yang orang malas harus menyesuaikan diri lagi. Makanya orang lebih nyaman untuk di situ. Itu yang menjadi. Tapi pesan dari Bro Izin bahwa
kepada teman-teman yang masih dalam zona nyaman ya harus keluar, ya toh harus keluar untuk menjadi, kalau misalnya beta mau bilang, saya mau bilang itu harus punya jati diri. Iya, Betul. Kalau misalnya kita nggak keluar dari zona nyaman itu kita nggak ketemu kita punya jati diri atau passionnya sebenarnya. Aduh saya di bidang apa nih sebenarnya. Betul. Tapi kalau kita keluar pasti disitulah kita. Nah kalau misalnya kalau saya pengen nanya nih ke Pak Pol nih, Pak, di dalam tugas ya, dalam tugas pelayanan, Pak Pol ini kan tugasnya dalam pelayanan di masyarakat, pelayanan di instansi dan sebagainya macam. Nah, Mengabdi pada negara lah ya. tapi Iya, pokoknya kayak gitu. oke. Jadi ini sebenarnya yang sering Pak Pol ketemu itu zona nyaman ya, bagi yang sering ketemu itu zona nyaman apa zona gimana nih? Kalau itu sih ya, kalau menurut saya sendiri sih di dalam pekerjaan kayak mungkin kita pekerjaan berbeda, tapi di dalam pekerjaan itu ada nyaman dan gak nyamannya itu. Cuman yang membuat saya kayak merasa nyaman itu ya lebih ke bersyukur, kayak ibarat kayak ya pagi-pagi dengerin lagu rohani kayak itu kan udah rasa tenang, kayak memulai hidup itu kayak udah enteng, kayak ibarat udah ada apa ya, kayak ini ya apa ya, kayak support gitu, kayak dorongan energi gitu kayak gitu loh. Betul. Beda kalau kita pagi-pagi itu kayak bangun malas-malasan, terus ya gak dengar lagu rohani atau gak mengucap syukur, itu tuh pasti ntar bawaannya tuh kayak malas aja terus, kayak mau ngapa-ngapain Ada yang malas ganjal gitu ya, ada ya, yang ada ganjal di aja dalam yang diri ngeganjal. kita, ya, Iya, betul. iya. Dan itu tuh ya harus dibiasakan sih, kayak ya harus dibiasakan. Jadi pesan-pesan untuk Bro Ujin sekarang kan masih di zona nyaman. Wah, saya di mana aja. Saya bisa nyaman, saya bisa juga aman. Oh, sekarang jadi posisinya sekarang lagi di aman dan nyaman nih. Iya, maksudnya saya juga dalam arti saya juga lagi proses belajar ilmu baru. Mungkin belum bisa iya. Ilmu hitam. Bukan ilmu. Kirain saya ilmu hitam. Enggak, saya bukan ilmu hitam. Saya ilmu merah. Oh, Weh, ilmu merah itu apa itu? pesulap merah ya. Pesulap merah. Iya. Enggak, maksudnya maksudnya saya gak di zona nyaman gitu. Saya sekarang juga lagi berproses buat dapetin ilmu baru, maksudnya hal baru yang saya pengen belajar lebih dalam. Oh, ya. Jadi kalau mau belajar dari lebih dalam ya udah percaya sama Tuhan. Ya, Itu satu. pasti itu satu. Terus Nomor satu. harus serahkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Iya betul. Karena kenyamanan hanya milik Tuhan. Dan itu hanya berasal dari Tuhan. Dan misalnya kita mau dimanapun ya, saya cerita aja sih, mau dunia pelayanan pun kita pasti nyaman di situ. Iya. Tapi bagaimana kita responi itu ya dari diri kita. Dari tadi Pak Pol bilang bahwa itu kembali ke diri kita. Oke. Ada nggak pesan-pesan dari Pak Pol untuk teman-teman yang nanti nonton atau yang lagi sementara di zona nyaman, dan apakah itu aman atau tidak? Coba. Kalau pesan-pesan kalau menurut saya gimana ya? Saya lebih ke apa ya? Saya kasih tahu prinsip hidup saya aja. Kayak prinsip hidup saya ini kan ibarat kayak menjadi berkat. Kayak kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tanpa kita sadari, mungkin sebentar kita tidur, entah besoknya kita bangun atau enggak, itu ya gimana ya? Ya gitulah, hidup itu hanya sekejap. Di dalam Alkitab juga dibilang kan. Ya. Kayak Seperti uap. ya, kita hanya seperti uap yang ini langsung set hilang. Iya. Cepat kita. Ya dari situ harus berprinsip hidup menjadi berkat. Ketika kita berprinsip hidup menjadi berkat, dimanapun kita pekerjaan kita, pasti tujuan kita bukan untuk mendapatkan cuan atau kepuasan atau kenyamanan dan lain-lain. Ya tujuan kita hanya menjadi berkat. Ketika kita udah menjadi berkat, itulah kepuasan buat kita sendiri. Iya, betul, yang membuat kita nyaman itu sih. Ya, betul. Kalau pesan dari Bro Ijin? Mungkin pesan dari saya buat teman-teman ya, jikalau seseorang tidak berani mengambil keputusan, yaitu keluar dari zona nyaman, dia akan tetap begitu-begitu saja. Ya. Jadi seseorang itu harus bisa menantang dirinya, lebih percaya diri. Survive. Iya, survive, keluar dari zona nyaman tersebut, biar bisa berproses sedemikian manapun, berproses secara lebih
cepat. Ya, berproses di dalam Tuhan intinya Ya, ya. dalam Tuhan. Proses di dalam Tuhan. Jadi teman-teman mungkin ini adalah tema yang sangat menarik ya, sangat menarik dan memang benar sekarang ini kebanyakan kita sebagai anak muda ya dalam pelayanan pun kita masih merasa nyaman tetapi belum tentu aman. Iya. Kadang kebanyakan orang pelayanan tapi masih melakukan hal-hal Ya. yang ya Yang tanda di kutip luar ya nalar, di luar dugaan ya, itu masih betul. ada. Tapi kembali lagi bahwa kenyamanan hanya datang daripada Tuhan dan kalau misalnya kita mau keluar dari zona nyaman, kita harus tahu bahwa ada proses yang harus kita lewati. Iya. Ya itu aja ya. Iya, Terima kasih Pak Pol, terima kasih Bro Ijin yang udah datang di podcast kita. Terima kasih Pak Pol, terima kasih Pak Pol, terima kasih. Berarti lanjut kemana? Lanjut kemana kita? Oh, kalau saya langsung ke Mangga 2 sih. Hati-hati di jalan ya. Iya, siap. Siap. Cek Terima Mangga kasih. Iya. Oke. Itu apa sih ketinggalan? Oh,